Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Leon yang saat ini sedang sendirian. Leon memang benar-benar marah, tetapi ternyata dia masih bisa berpikir dengan begitu tenang. Dan Leon saat ini sedang memikirkan mengapa Pierre malah membuat masalah dengannya. Pierre adalah karakter kunci untuk sebuah event besar. Jadi Leon selama ini tidak pernah mengira bahwa Pierre akan membuat masalah dengan siswa yang berasal dari kerajaan Holford. Karena Leon mengira bahwa Pierre pasti hanya akan membuat masalah dengan karakter utama saja. Yang mana dengan kejadian ini, itu berarti skenario game Otome sudah benar-benar menjadi rusak. Kapal Einhorn sudah diambil oleh Pierre, dan berkhianatnya Luxion telah membuat Leon menjadi tidak bisa memprediksi apa yang dilakukan oleh Pierre sekarang. Memikirkan itu, Leon kemudian merenung apakah Luxion memang benar-benar marah kepadanya. Dan lalu keesokan harinya ketika Noel memasuki kelas, Noel pun mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh. Karena tidak hanya Leon dan Brad tidak masuk, namun semua orang nampaknya sedang menatap ke arahnya. Menanggapi itu, Noel kemudian bertanya ke salah satu teman gadisnya tentang apa yang sudah terjadi. Yang lalu dijawab oleh gadis itu bahwa para siswa dari luar Republik telah bertengkar dengan bangsawan. Dan berdasarkan rumor pagi ini, mereka semua sudah diajar oleh bangsawan itu. Terlebih, gadis itu juga bertanya ke Noel tentang apa yang akan Noel lakukan setelah ini. Mengingat Noel nampaknya juga sudah menjadi target dari bangsawan itu juga. Mendengar itu, Noel pun menjawab bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa, mengingat dia sampai saat ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dan juga Noel kemudian bertanya ke semua teman sekelasnya apakah mereka akan tetap patuh pada orang-orang semacam itu. Meskipun mendengar perkataan Noel, namun para siswa itu hanya mengalihkan pandangan mereka karena mereka berpikir bahwa jika mereka menantang bangsawan, maka mereka pasti tidak akan bisa untuk tinggal di Republik lagi. Melihat reaksi teman-temannya, Noel pun memutuskan untuk segera pergi dari kelas. Tetapi ternyata Noel malah bertemu dengan Loic saat berada di koridor. Melihat Loic, tubuh Noel pun langsung menjadi berkedip merinding. Karena tidak hanya mencoba memaksa Noel seperti biasanya, namun Loic saat ini juga membawa rantai dan kalung anjing yang berada di tangannya. Menurut Loic, rantai dan kalung itu akan menjadi bukti cinta mereka setelah Noel menerima cintanya. Karena Loic akan mulai mengikat Noel supaya Noel tidak bisa pergi kemanapun lagi. Mendengar perkataan Loic, Noel pun langsung bergegas melarikan diri. Bagi Noel, perkataan Loic barusan adalah sesuatu yang menakutkan, seperti dia melihat film horor pada waktu siang hari. Dan entah mengapa, tidak seperti biasanya juga, Loic saat ini tidak mencoba untuk mengejar Noel. Yang mana Loic hanya mengatakan bahwa dia menantikan waktu di mana Noel akan kembali kepadanya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Pierre saat ini tengah terbang di sekitar kapal udara dengan menggunakan Arrogance. Yang mana dengan kecepatan tinggi serta gelombang kejut yang diciptakan oleh Arrogance telah membuat Pierre menjadi begitu senang. Sejak pagi ini, Pierre sudah menguji baik kekuatan Einhorn maupun kekuatan Arrogance, yang mana hasilnya kemudian membuat Pierre mengemudikan Arrogance dengan sangat ugal-ugalan. Melihat itu, Luxion kemudian memperingati Pierre bahwa ada penjaga yang sedang menuju ke arah mereka. Tetapi hal itu kemudian dijawab oleh Pierre bahwa mereka tidak akan berani untuk menentangnya. Dan Pierre akan mengajar mereka jika mereka sampai berani untuk melakukan protes terhadap dirinya. Mendengar itu, Luxion pun bertanya apakah anggota dari 6 bangsawan agung memang lebih berpengaruh daripada para pejabat pemerintahan. Yang lalu dijawab oleh Pierre bahwa itu memang benar. Dan karena Pierre sangat menyukai kinerja Arrogance, Pierre pun kemudian berniat untuk melakukan uji coba pertempuran. Yang lalu, Luxion kemudian menyarankan bahwa kerajaan Holford akan sesuai dengan hal itu.
Mendengar itu, Pierre ternyata langsung setuju dengan saran dari Luxion. Dan Pierre memiliki ide untuk mengirimkan kepala Julius supaya kerajaan Holford menjadi terprovokasi dan memutuskan untuk menyerang Republik Alzer. Karena jika pertempuran berlangsung di Republik Alzer, Pierre sangat yakin bahwa mereka pasti bisa menang, mengingat mereka memiliki perlindungan dari pohon suci. Menanggapi itu, Luxion sekali lagi menyarankan untuk menargetkan Leon terlebih dahulu, karena Leon adalah pahlawan dari kerajaan Holford. Jadi jika Pierre bisa membunuhnya, maka prestasi Pierre pasti akan segera meningkat. Dan juga kerajaan Holford pasti tidak akan tinggal diam, mengingat Leon juga memiliki tunangan dari salah satu keluarga Duke yang berada di sana. Mendengar itu, Pierre pun langsung menjadi tertawa, dan dia berpikir bahwa membunuh pahlawan dan mengambil tunangannya adalah sesuatu yang menarik. Kemudian, cerita berpindah di kedutaan kerajaan Holford yang terletak di Republik Alzer. Saat ini, Marie datang untuk meminta pengajuan protes, mengingat tindakan bangsawan Republik Alzer sudah benar-benar kelewatan. Tetapi para staf di sana malah mengatakan bahwa mereka tidak yakin untuk bisa mengabulkan permohonan dari Marie, mengingat kerajaan Holford saat ini sedang mengimpor sejumlah besar batu sihir dari Republik Alzer. Apa yang diminta Marie hanyalah meminta kapal Einhorn untuk dikembalikan. Tetapi menurut para staf di sana, bahwa meskipun mereka mengajukan protes, Republik pasti tidak akan menanggapi hal itu dengan serius. Mendengar itu, Marie pun merasa bahwa dia akan segera menangis. Sementara staf itu berkata ke Julius bahwa mereka tidak menyangka Julius akan ditargetkan oleh anggota keluarga Fievel, yang mana mereka adalah keluarga yang memiliki reputasi terburuk dari 6 bangsawan agung lainnya. Sementara itu di dalam rumah Noel, Noel saat ini sedang meminta bantuan dari adiknya Lelia. Mereka memang adalah saudara kembar, tetapi sifat mereka benar-benar jauh berbeda. Dan menanggapi permintaan kakaknya itu, Lelia kemudian bertanya tentang apa yang sudah Noel lakukan. Yang kemudian dijawab oleh Noel bahwa bukan dirinya, tetapi Pierre saat ini malah mencari masalah dengan para siswa yang berasal dari luar Republik. Dan nampaknya Loic juga terlibat dalam masalah ini, mengingat Loic pagi ini telah mengatakan hal-hal yang menakutkan kepada Noel. Namun meskipun melihat Noel sangat kebingungan, Lelia ternyata malah menyuruh Noel untuk berpacaran dengan Loic saja. Dan dengan hal itu, semua masalah pasti akan bisa terselesaikan. Tetapi Noel kemudian langsung mengatakan bahwa dia sangatlah membenci Loic. Dan hal itu karena Lelia telah memberitahu Loic berbagai hal yang cukuplah aneh. Mendengar itu, Lelia pun langsung mencoba membela dirinya. Dan Lelia lalu mengatakan bahwa bukankah dulu Noel sendiri yang mengatakan bahwa Noel tidak membenci Loic. Jadi karena itulah, Lelia kemudian memberikan beberapa nasihat kepada Loic tentang cara untuk mendekati Noel. Selain itu, bukankah akan jauh lebih bagus jika Noel bersama dengan Loic saat ini? Mengingat tidak hanya tampan, namun Loic juga merupakan pewaris dari salah satu keluarga bangsawan agung. Sebenarnya, di masa lalu, Noel memanglah tidak begitu membenci Loic, karena Loic masih lebih baik hati. Tetapi seiring berjalannya waktu, keinginan untuk mendominasi Loic menjadi semakin kuat, dan Loic pasti akan selalu mengganggu semua yang dilakukan oleh Noel. Dan hal itu karena Lelia lah yang menyuruh Loic untuk melakukan itu. Namun apa yang terjadi sekarang, setiap kali Noel mengatakan bahwa dia tidak menyukai Loic, Lelia selalu menyuruh Noel untuk bersikap dewasa. Bahkan kali ini, Lelia mengatakan bahwa dia saat ini sedang sibuk untuk mengurusi dirinya sendiri, dan dia juga tidak ingin untuk direpotkan oleh kakaknya. Tetapi meskipun begitu, Noel masih mencoba untuk meminta bantuan dari Lelia. Semenjak dia bertemu dengan Loic pagi ini, Noel menjadi sangat ketakutan. Bahkan dia juga mulai memeluk dirinya sendiri. Tetapi meskipun melihat itu, Lelia saat ini hanya menatap tajam ke arah Noel. Dan dia juga mengatakan bahwa Noel hanya perlu untuk berpacaran dengan Loic saja. Lelia masih saja tidak mendengarkan perkataan Noel. Bahkan ketika Noel masih memohon dengan bersibut di lantai, Lelia hanya mengatakan bahwa dia hanya akan berbicara dengan Emil mengenai masalah Pierre saja. Tetapi untuk masalah Loic, Lelia menyuruh Noel untuk menyelesaikan itu sendiri. Mendengar itu, Noel yang tertunduk kemudian berpikir tentang apa yang harus dia lakukan saat ini. Kemudian pada malam harinya, ketika Leon baru saja pulang dari belanja, dia ternyata melihat Noel yang saat ini sedang duduk tertunduk di depan rumahnya. Melihat itu, Leon pun lalu bertanya tentang apa yang Noel lakukan di sini.
yang lalu dijawab oleh Noel bahwa hari ini dia tidak ingin pulang. Berbeda dari biasanya, kali ini tidak ada keceriaan yang muncul dari dalam diri Noel. Dan menanggapi itu, Leon kemudian menyuruh Noel untuk segera masuk ke dalam rumah. Dan sambil membawa barang belanjaannya, Leon juga bertanya ke Noel tentang kondisi di dalam akademi saat ini dan apa yang sudah terjadi kepada Noel. Kemudian setelah mendengar semua cerita dari Noel, Leon pun menjadi semakin bingung untuk menentukan siapakah karakter utama yang sebenarnya. Jika mendengar cerita dari Noel, sifat Loik saat ini sangatlah tidak masuk untuk menjadi kandidat laki-laki. Sementara Lelia malah semakin dilindungi oleh kandidat Emil. Dan lalu sambil membelai anjing Noel, Noel lalu bertanya ke Leon tentang apa yang sedang dia lakukan. Yang kemudian dijawab oleh Leon bahwa dia saat ini sedang menulis surat untuk dikirimkan ke kerajaan. Yang mana surat itu berisikan laporan tentang kejadian baru-baru ini. Saat menulis surat itu, Leon terlihat begitu sangat bersemangat karena Leon ternyata ingin tahu bagaimana reaksi Roland jika dia sampai mengetahui bahwa Leon saat ini bertengkar dengan Republik Alzer. Melihat Leon yang sangat sibuk, Noel kemudian meminta maaf kepada Leon karena Leon saat ini malah mendapatkan masalah. Dan juga Noel lalu bertanya apakah Leon dan yang lainnya akan segera kembali ke kerajaan Holford. Mendengar itu, Leon pun menjawab bahwa itu tidak mungkin. Karena setelah harga dirinya diinjak-injak, Leon tidak akan pulang sebelum dia bisa mengambil kapalnya kembali. Dan juga Leon akan membuat Pierre untuk berlutut dan memohon ampun kepadanya. Namun dalam kondisi saat ini, Leon mempunyai masalah untuk menyeret Pierre supaya mau diajak berduel dengannya. Dan karena itulah, Leon kemudian bertanya ke Noel, apakah di Republik ada sebuah harta karun yang mampu membuat orang merayap untuk mendapatkan hal itu. Mendengar itu, Noel pun mengatakan bahwa orang-orang Holford memang tidak kenal takut. Mengingat mereka saat ini sedang menantang Pierre yang memiliki perlindungan dari pohon suci. Nampaknya, dugaan Leon mengenai Republik Alzer tidak pernah kalah memang benar berkaitan dengan pohon suci itu. Dan sambil membuat rencana dengan santai, Leon kemudian menyuruh Noel untuk tinggal selama dia mau, mengingat Noel saat ini sedang bertengkar dengan adiknya sendiri. Yang mana dengan cara ini juga Leon masih bisa mengawasi Noel meskipun tanpa adanya Luxion. Dan lalu beberapa hari akhirnya pun sudah berlalu. Dan saat ini 6 bangsawan agung sedang melakukan sebuah pertemuan dengan salah satu agenda tentang Pierre yang mencoba untuk memprovokasi kerajaan Holford. Sebagai ketua majelis, Albergu merasa jijik dengan tindakan dari keluarga Fievel, mengingat mereka terus membuat lawan mereka untuk menyerang wilayah mereka. Dan lalu mereka akan menggunakan kekuatan pohon suci untuk memenangkan pertempuran itu. Republik Alzer selalu saja menang dalam pertempuran bertahan. Dan karena itulah beberapa dari mereka mulai menyepelekan tentang adanya peperangan. Dan lalu menanggapi permasalahan ini, Albergu kemudian bertanya ke Lambert tentang tindakan anaknya yang telah memprovokasi kerajaan Holford. Lambert adalah ayah Pierre. Dan dengan tubuh gemuk dan kepala botaknya, dia kemudian mengatakan bahwa anaknya melakukan itu untuk meningkatkan prestasinya. Dan juga bukankah mereka seharusnya membiarkan anak muda untuk berperan di dalam medan pertempuran? Di antara 6 bangsawan agung, hanya ada satu orang yang langsung memperlihatkan ketidaksetujuannya. Dan dia adalah salah satu dari kandidat pria, yang tidak lain adalah Fernand. Yang mana Fernand kemudian mengatakan bahwa Pierre nampaknya tidak paham dengan arti menjadi bangsawan. Mengingat dengan entengnya Pierre telah mencoba mencari masalah dengan kerajaan lain. Mendengar itu, Lambert pun langsung mengalihkan perhatiannya. Dan dia malah menganggap Fernand hanya takut untuk ikut berperang. Nampaknya kemenangan terus-menerus selama berperang telah membuat kebanyakan dari mereka menjadi begitu sombong. Dan seperti tidak memperdulikan masalah ini, bangsawan lain malah mendesak untuk berpindah ke agenda selanjutnya. Dan untuk masalah tuntutan untuk pengembalian kapal, Lambert berpendapat bahwa dia tidak bisa mengembalikan kapal itu karena Pierre mendapatkan kapal itu dari pertandingan adil di bawah sumpah pohon suci. Sebenarnya, Albergu dan Fernand cukup tertarik dalam mendiskusikan masalah ini. Tetapi bangsawan lain ternyata tidak terlalu memperdulikan hal itu. Dan Albergu juga sempat terdiam sebentar ketika dia membaca laporan yang berkaitan dengan Leon. Dan lalu karena ayah Loik terus mendesak untuk berganti ke agenda lain, rapat 6 bangsawan agung pun akhirnya mengganti topik pembicaraan mereka. Dan mereka mengabaikan masalah kerajaan Holford dengan begitu saja. Sementara itu, di kerajaan Holford saat ini, paket dan surat yang dikirimkan oleh Leon akhirnya sudah sampai di tangan Angelica dan Olivia.
Beberapa hari ini, Angelica dan Olivia tidak mendapatkan surat dari Leon. Jadi ketika mereka mendapatkan paket itu, mereka berdua pun langsung menjadi merasa senang. Tetapi di saat Olivia membaca surat yang ditunjukkan untuknya dan Angelica, Olivia memberitahu Angelica bahwa Leon nampaknya sedang mendapatkan masalah di Republik Alzer. Mengingat Leon meminta mereka untuk menyerahkan surat kepada Raja dan Ratu. Menanggapi itu, Angelica pun langsung bertanya kepada Claire tentang mengapa Leon tidak mengirim surat melalui Claire seperti biasanya. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Claire bahwa dia tidak mendapatkan informasi apapun dari Luxion. Jadi karena itulah Claire juga tidak tahu tentang masalah yang terjadi di sana. Mendengar itu, Angelica pun berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh. Mengingat Leon juga telah memisahkan surat untuk raja dan juga untuk ratu. Yang mana hal itu membuat Angelica tambah berpikir bahwa sesuatu pasti sudah benar-benar terjadi. Dan Angelica kemudian bergegas untuk mengirimkan surat dari Leon. Namun sebelum Angelica pergi, Claire menduga bahwa surat untuk raja hanyalah berisikan semua keluhan dari Leon. Sementara surat untuk ratu berisikan surat cinta. Mendengar perkataan Claire itu, ekspresi wajah Olivia langsung menjadi kosong. Sementara sambil tertawa datar, Angelica mengatakan bahwa dia akan membunyi nyali Leon jika Leon masih berani menulis surat cinta untuk ratu. Padahal dia sendiri saat ini sudah memiliki 2 orang tunangan. Terlebih, menyuruh tunangannya untuk mengirim surat itu adalah sesuatu yang konyol. Melihat ekspresi Angelica dan Olivia yang mulai serius, Claire pun kemudian mencoba untuk membela Leon dengan mengatakan bahwa Leon tidak akan mungkin melakukan hal itu. Dan juga Claire saat ini akan membuat persiapan untuk berjaga-jaga. Mendengar itu, Olivia pun langsung bertanya tentang apa yang dimaksud oleh Claire. Yang lalu dijawab oleh Claire bahwa sebenarnya sisa suku cadang untuk membuat Einhorn masih cukup untuk membuat kapal yang kedua. Dan karena Claire juga baru saja menemukan beberapa perangkat yang menarik, Claire berniat memasang itu ke dalam kapal yang akan dia buat. Yang mana kapal itu nantinya akan diberi nama sebagai kapal Licorn. Mendengar itu, Olivia pun menjadi nampak begitu senang karena dia tahu tentang apa yang dimaksud oleh Claire saat ini. Dan lalu setelah mengetahui itu, Angelica dan Olivia pun bergegas untuk mengirimkan surat dari Leon. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.